محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطع المدينة من صلى صلاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu semua hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah, anak Ibu tetap semangat hari ini ya. Tetap semangat Kak? Coba Ibu semangat. Oke anak Ibu, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, tolong dirapikan tempat duduknya. Kemudian sampah yang ada di samping atau di sekitarnya, kalau ada tolong diambil. Nah, ada sampahnya. Oke, Ibu mau tanya, ada temanmu yang tidak hadir hari ini? Ada. Yang mana? Kenapa Viola? Ada kabarnya? Oh, kita doakan semoga Viola cepat sembuh. Amin ya rabbal alamin. Nah, pelajaran hari ini, marilah kita sama-sama berdoa. Ayo, siapa ketua di sini? Ya, silakan nanti saya pimpin temannya berdoa. Berdoa dimulai. Nah, baiklah Ibu, mari kita sama-sama membaca surat Al-Kautsar. 1, 2, 3. Selanjutnya mari kita menyanyikan lagu Sorak-sorak bergembira. Ibu akan menceritakan satu kisah, yang mana kisah ini menceritakan tentang seorang sahabat Nabi yang tidak pernah merugi meskipun dia berbagi. Dia adalah Khalifah Ar-Rasyidin yang ketiga. Siapakah itu? Utsman bin Affan. Jadi kisahnya adalah pada saat setelah hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, suatu ketika terjadi kemarau yang panjang dan kesulitan air yang bersih. Jadi yang hanya ada sumur satu-satunya yaitu seorang pemilik Yahudi. Nah, seorang pemilik Yahudi. Jadi kalau mau antri, ya dia memberikan harga yang sangat mahal, sehingga antrinya panjang, kemudian harganya sangat mahal. Akhirnya bagaimana Rasulullah bertindak? Maka Rasulullah bersabda, barang siapa yang bisa memberikan air sumur itu kepada kaum muslimin, maka surga baginya. Maka tergeraklah hati Utsman bin Affan untuk membeli sumur tersebut. Tapi dengan negosiasi yang lumayan susah, Utsman bin Affan mau membeli ke orang Yahudi, tapi orang Yahudi tidak mau karena dia merasa rugi. Karena itu pencahariannya sehari-hari, karena dia mendapatkan harga yang tinggi, juga mendapatkan untung yang sangat besar, untung yang sangat banyak. Tapi dengan negosiasi berharap
disebutkan oleh Rasulullah, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah, Utsman bin Affan itu akhirnya menyepakati dengan orang Yahudi tersebut untuk bergiliran mengambil air. Satu hari orang Yahudi itu mengambil air, mengambil keuntungan dari sumur tersebut. Satu hari lagi untuk Utsman bin Affan. Dia berpikir Utsman bin Affan ini juga mengambil untung dari sumur tersebut. Tapi apa yang terjadi? Setelah sumur itu diambil saat jatahnya Utsman bin Affan tidak mengambil satupun uang untuk dibeli. Tapi di saat Yahudi, pada zamannya Yahudi itu menjual air bersih, nggak ada yang datang loh, karena sudah dibeli karena Utsman bin Affan sudah menyewanya untuk 1 hari, jadi nggak laku lah untuk si Yahudi tersebut. Akhirnya karena seperti itu tidak laku, akhirnya dia dengan sepenuh harga, dengan harga yang tinggi dia menjualnya kepada Utsman bin Affan. Sampai sekarang apa yang terjadi? Rekening tertua yang ada di dunia itu adalah rekeningnya Utsman bin Affan. Pahalanya mengalir, nak? Pahalanya mengalir. Dan uang yang diperoleh dari rekening Utsman bin Affan itu dipergunakan untuk memberi air pada tanaman kurma di sekelilingnya. Ada tanaman kurma di sekelilingnya. Jadi kalau anak ibu pergi umroh, nanti di Madinah itu ada tanaman kurma. Di situ sumurnya, airnya diambil dari sumurnya Utsman bin Affan. Dan hasil penjualan tersebut, dari ambil air itu, hasil penjualan kurma itu diberikan kepada infak kaum muslimin. Sampai sekarang masih ada. Nah, dari cerita tersebut, ibu mau bertanya kepada anak ibu, pernahkah anak ibu memberi hadiah kepada temanmu? Lalu bagaimana perasaanmu? Nah, kira-kira kalau seperti kisah Utsman bin Affan, dia berinfak sampai sekarang masih ada rekeningnya tertua di dunia. Kira-kira anak ibu bersemangat untuk berinfak dan bersedekah dan memberi hadiah? Bersemangat. Oke. Pembelajaran kita hari ini adalah nanti anak ibu setelah belajar akan dapat memahami infak, sedekah, hadiah dengan benar. Nah, berikut ibu akan menyampaikan slide melalui PowerPoint. Silakan anak ibu simak dengan baik. Setelah itu juga ibu akan menampilkan video melalui layar proyektor dan infocus yang ibu sediakan. Paham anak ibu? Nah, baiklah anak ibu. Sekarang kita akan belajar hidup lapang dengan berbagi dengan subtema adalah infak, sedekah dan infak adalah, silakan ibu baca, pengeluaran harta yang dilakukan dalam konteks ini. Infak mencakup segala bentuk pengeluaran yang diperintahkan seperti membantu pembangunan masjid, memberikan kepada yang membutuhkan, atau mendukung kegiatan sosial yang bermanfaat. Kalau infak itu ada waktu tertentunya? Tidak ada. Boleh dilakukan kapanpun dan tidak memiliki batasan jumlah tertentu. Dan sedekah adalah pemberian sesuatu kepada orang lain secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan. Sedekah tidak hanya terbatas pada harta, tetapi juga dapat berupa bantuan tenaga, ilmu, dan ibadah. Jadi sedekah itu lebih bersifat umum. Apa nak? Umum. Dia boleh berupa tenaga, boleh berupa ilmu, boleh berupa jasa, juga boleh jasa ya, dan juga bahkan sekedar senyuman itu juga sebut sedekah. Kemudian hadiah. Hadiah adalah pemberian sesuatu kepada orang lain sebagai bentuk penghargaan, kasih sayang, atau tanda terima kasih. Berbeda dengan sedekah dan infak, apa bedanya? Hadiah diberikan sebagai bentuk apresiasi atau hubungan personal. Misalnya anak ibu berteman, anak ibu ada yang ulang tahun atau ada sesuatu kegiatan pesta misalnya. Kemudian anak ibu karena ada hubungan baik dengan teman maka diberi hadiah.
orang sedang berinfak. Kemudian kira-kira berapa orang itu? 2. Mana dia berinfak, Nak? Kira infaknya itu ada di mana? Karena itu gunanya untuk kemaslahatan umat, kemaslahatan umum. Kemaslahatan umum digunakan untuk kita umat, bermanfaat untuk umat. Berasal dari kata sodok yang artinya benar. Sedangkan menurut istilah sedekah atau sedekah adalah pemberian sesuatu kepada seseorang yang membutuhkan, semata-mata hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, sedekah adalah suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara sukarela tanpa ditunjukkan jumlahnya. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Masing-masing nanti akan Ibu beri pertanyaan. Silakan duduk berdasarkan kelompok masing-masing. Di tayangan Infokus ini ada pertanyaan. Apa pengalaman terbaik kalian terhadap infak, sedekah, dan hadiah? Silakan tulis di bukunya, belakang bukunya. Silakan jawab pertanyaan berikut. Apa pengalaman terbaik kalian terhadap infak, sedekah, dan hadiah? Yang kedua, bagaimana perasaan kalian setelah memberikan atau menerima? Yang ketiga, mengapa tindakan tersebut penting bagi kalian? Silakan ditulis dan berdiskusi di kelompoknya masing-masing. Itu pertanyaannya ya. Apa pengalaman terbaik? Bagaimana perasaan kalian? Mengapa tindakan tersebut penting bagi kalian? Nanti anak ibu dibantu untuk mengetikkan di depan dan dipresentasikan ke hadapan teman-temannya. Paham? Silakan tulis dulu dan diskusikan jawabannya, dan kemudian diketik nanti di slide dan tampilkan kepada temannya ya. Paham? Sudah selesai? Sudah. Silakan kelompok siapa yang bisa mempresentasikan? Ya, silakan. Ya, kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya, saya pernah memberikan infak untuk dana pembangunan masjid. 2. Saya senang sekali karena ada sasaran dalam hati karena memberikan dengan ikhlas. 3. Sangat penting menggunakan dan banyak pahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, coba tepuk santian dulu untuk kelompok 2. Tepuk santian. Aku suwo, aku kida, suwo aku. Kelompok 2 santian mana? Nah, baiklah Anak Ibu, sekarang Ibu akan memberi kuis tentang makna infak, sedekah, dan hadiah. Silakan perwakilan kelompok nanti menjawab jawaban yang ada di kuis. Paham? Kita mulai ya. 1, 2, 3. Infak adalah, mana jawaban yang lebih tepat? Satu, B. Coba kita lihat ya. Benar, tepuk tangan dulu. Selanjutnya, sedekah dapat dilakukan dengan cara maka benar. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Tadi setelah mempelajari makna infak, sedekah, dan hadiah, Ibu mau tahu perasaan anak Ibu belajar pada hari ini. Apakah anak Ibu ada merasakan ini?
teman. Apa lagi? Berbagi kepada teman. Kemudian berinfak. Dah bagus. Selanjutnya, siapa yang bisa memberi kesimpulan terhadap pelajaran kita hari ini? Ya, Prandio. Infak adalah pengeluaran harta yang dilakukan oleh seseorang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, siapa bisa melengkapi? Yuk, Andin. Infak adalah pengeluaran harta yang dilakukan oleh seseorang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik secara wajib maupun sunnah. Nah, jadi infak adalah harta yang dilakukan seseorang di jalan Allah. Seperti contohnya membantu pembangunan masjid, kemudian memberikan kepada yang membutuhkan dan mendukung kegiatan sosial yang bermanfaat. Tugas anak ibu di rumah, silakan anak ibu buat esai menuliskan pengalaman anak ibu pernah berbagi kepada orang lain, baik itu infak, sedekah, dan hadiah. Kemudian tugasnya dikumpul untuk minggu depan. Paham? Dan untuk pelajaran kita minggu depan, kita akan membahas tentang makna zakat. Jadi silakan anak ibu membaca materinya di rumah tentang makna zakat. Dan untuk mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita sama-sama berdoa. Siapa yang bisa memimpin temannya berdoa? Yuk, yuk.